Nah ketika diintip, awalnya Mbak Saro ini sedang nimba, ini diguyur lagi badannya, biu, sampai dasarnya ini basah semua, rambutnya yang panjang ini basah. Nah tiba-tiba Mbak Saro ini menatap pelan-pelan ke arah kamarnya dari Derman dan Wiwi. Loh, Mbak Saro kan wajahnya ini beda. Nah Mbak Saro ini seperti melambai, ayo kenele, ayo nduk, ayo adus, seger, sambil tertawa lagi. Jadi mulutnya ini seperti sobek sampai telinga. Ayo seger, ayo le, ayo nduk. Oke, udah siap ya? Bisa tak mulai ya? Oke, tak ritual dulu seperti biasa, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi ngopi dulu biar lancar. Ya Gusti paringono lancar agar dapat menghibur rencang-rencang semua. Kita mulai yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini kembali kami akan bercerita tentang satu kisah horor yang berkaitan dengan pengalaman hidup seseorang. Nah, seseorang ini adalah satu dari rencang kita bernama Wiwi. Jadi Wiwi ini perempuan dan tinggal di Brebes. Nah, cerita yang dikirim oleh Mbak Wiwi ini dia alami ketika dia ini masih duduk di bangku SD. Itu rentang waktunya sekitaran tahun 90-an. Jadi pada waktu itu Mbak Wiwi ini liburan di desa dari eyang kakungnya yang ada di Kulon Progo. Nah di sana Mbak Wiwi ini mengalami kejadian yang benar-benar tidak bisa Mbak Wiwi ini lupakan sampai di tahun 2024 sekarang. Dimana di tahun sekarang 2024 Mbak Wiwi ini sudah berkeluarga, sudah punya anak dan tinggal di Brebes. Nah kira-kira kejadian apa kok bisa sampai membuat Mbak Wiwi ini bisa dikatakan tidak bisa melupakan sepanjang hidupnya sampai tahun sekarang. Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah Mbak Wiwi ini alami, seperti biasa kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel kami. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pasang headset masing-masing karena segmen pengalaman hidupmu segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luput ing lara. Oke, sebelum tak mulai ceritanya, tanpa mengurangi rasa hormat, yang ngirim cerita ini kan Mbak Wiwi. Akan saya panggil ini dengan panggilan Wiwi saja untuk mempermudah. Jadi Wiwi ini mengalami kejadian di mana kejadian ini tidak bisa dia lupakan, bisa dikatakan sepanjang hidupnya sampai tahun sekarang ini, ketika Wiwi ini sedang berlibur di Kulon Progo di rumah kakungnya, eyang kakungnya. Jadi pada waktu itu tepatnya Wiwi ini duduk di bangku SD dan masih kelas 4. Nah, pada masa-masa di tahun 90-an, ini tepatnya tahun berapa Wiwi agak lupa kalau disuruh menghitung mundur, pokoknya di era-era pertengahan tahun 90-an. Ada satu kebiasaan dari sekolah-sekolah ini atau sistem dari pemerintah pada waktu itu, ketika libur ini bisa sampai panjang sekali. Jadi libur ini bisa hampir sampai 1 bulan, bahkan 1 bulan. Nah, dalam liburan tersebut, satu keluarga dari Wiwi, di mana bapak, ibu Wiwi dan satu kakaknya. Jadi Wiwi ini punya kakak, namanya Dirman, kelas 6 SD pada waktu itu. Ini pasti berlibur ke rumah eyang kakungnya yang ada di Kulon Progo. Jadi terakhir Wiwi ini ke Kulon Progo ketika Wiwi ini duduk di kelas 1 SD.
Nah, jadi ketika kelas 4 SD ini rentang waktunya sudah hampir 3 atau 4 tahun itu, Wiwi ini diajak lagi sama bapak ibunya, kakaknya ini Derman untuk ke Kulon Progo. Karena kan kondisinya juga jauh rencang-rencang dari Brebes sampai Kulon Progo ini yang deket Jogja itu kan jauh. Makanya acara seperti berlibur dan berkunjung ke rumah yang kakunya ini bisa dikatakan dilakukan itu tidak 1 tahun sekali, 2 atau 3 tahun sekali lah, karena kondisinya juga jauh. Nah, waktu itu Wiwi ini senang sekali ketika diajak ke sana, karena di sana Wiwi ini bisa merasakan suasana yang benar-benar masih asri. Karena rumah kakungnya ini di pedesaan dan rumahnya ini rumah tua, model rumah joglo tua yang tinggi itu, adem itu, yang nggak ada atapnya ternit gitu loh. Jadi plong-plongan. Jadi Wiwi ini merasa senang. Akan tetapi ada satu hal yang membuat Wiwi ini agak tidak suka ketika ke sana, 2 hal malah. Jadi yang pertama ini belum ada listrik pada waktu itu di rumah eyang kakungnya. Jadi listrik ini belum masuk desa. Lalu yang kedua, kalau untuk urusan buang air besar harus penduduk desa ataupun warga kampung di rumah eyang kakungnya ini dilakukan harus ke sungai yang jaraknya ini agak jauh dari pemukiman warga. Jadi 2 faktor itulah yang membuat Wiwi ini agak tidak serak ketika ke sana. Karena kondisinya kan ya seperti itu, anak kecil belum ada listrik, terus kalau mau BAB ini jauh dan harus melewati kebun dulu. Akan tetapi Wiwi ini sebenarnya suka karena kondisinya memang hijau di sana kan. Jadi Wiwi ini kan tinggalnya di Brebes ini di Pantura, jadi panas gitu. Nah, Wiwi ini senang sebenarnya. Nah, pada waktu itu satu keluarga ini berangkat, bapak, ibu, Mas Derman dan Wiwi ini berangkat menuju ke Kulon Progo. Jadi sesampainya di sana disambutlah oleh eyang kakungnya, eyang utinya. Nah, di sana juga ada beberapa sepupunya dan yang paling dekat dengan bisa dikatakan Wiwi dan masnya ini Derman yang namanya Ari. Jadi keluarga ini disambut seperti biasa, mereka sungkem lalu menata bawaan mereka gitu kan di kamar masing-masing. Nah, ketika Wiwi ini berada di sana, kebiasaan Wiwi ini sering pergi ke sungai gitu untuk main di sungai karena kondisinya di Brebes. Wiwi ini tidak pernah sama sekali main ke sungai lalu ke kebun. Nah, setiap harinya ini bisa dikatakan Wiwi ini pasti jalan-jalan dan hampir bisa dipastikan Wiwi ini pasti jajan di salah satu warung yang ada di dekat dari rumah eyang kakungnya. Jadi ada satu warung ini khas pedesaan yang jual jajan-jajan anak kecil, jual gorengan, jual es yang harganya terjangkau gitu untuk anak kecil dan pakai plastik. Jadi Wiwi ini sering sekali ke sana bersama dengan Derman karena kondisi mereka kan rentang jarak umurnya ini cuma 2 tahun. Derman kelas 6 SD, Wiwi ini kelas 4. Jadi mereka ini ruket, akrab. Dan tidak jarang pula Wiwi ini menuturkan dulu ketika masih kecil ini sering kali berantem dengan kakaknya. Tapi setelah berantem ini mereka pasti baikan lagi. Jadi seperti kebiasaan anak kecil pada umumnya lah. Nah, jadi Wiwi ini menikmati kondisi ketika Wiwi ini liburan di sana. Nah, ayahnya ini, bapaknya dari Wiwi ini bilang, pokoknya kita di Kulon Progo ini 2 mingguan lah. Nah, karena kondisinya juga dari bapak Wiwi dan ibunya ini adalah wirausahawan, jadi wira swasta, punya usaha, dalam artian tidak terikat ke kantor ataupun apapun. Jadi libur ini bisa waktunya ini menyesuaikan seingin dari bapaknya Wiwi ini dan ibunya. Karena wirausaha yang dijalankan oleh bapak dan ibunya ini sudah bisa jalan dan ditinggal karyawan ketika di Brebes ini. Nah, ketika di sana Wiwi ini pun akhirnya kan bilang sama bapaknya, ya sudah ya, Wiwi ini nurut aja sama bapak, mau di sini sebulan juga Wiwi betah kok. Kan udah lama juga ndak ke rumah eyang kakung karena kondisinya kan dulu terakhir kelas 1 SD. Nah, waktu itu kelas 4 SD dan Wiwi ini udah cukup nalar. Nah, ketika di sana Wiwi ini menceritakan, jadi rumah-rumahnya ini rencang-rencang di Kulon Progo pada era tahun 90-an ini di salah satu wilayah lah di Kulon Progo. Ini tidak kami sebutkan karena Mbak Wiwi ini menuturkan jangan disebutkan karena ini berhubungan dengan satu bisa dikatakan peristiwa lah yang ada di sana nantinya. Rumah-rumah ini saling berdekatan. Jadi ada satu petak tanah lapang. Nanti di situ ada 3 rumah ataupun 5 rumah
Nah, di sebelah rumah ini pasti ada sumur. Jadi seperti sumur pakai timba, sumur tua. Nah, nanti berjarak lagi ada seperti kebun atau tanah lapang lagi. Nah, nanti baru agak jauh ini ada rumah warga lagi. Jadi masih benar-benar suasana pedesaan pada masa dulu. Jadi pembangunan ini masih jarang dan sawah-sawah ini banyak sekali. Maka dari itu Wiwi ini betah di sana. Nah, ketika Wiwi ini di sana, Wiwi ini jadi teringat. Dia ini bertanya dengan kakaknya Dirman, Mas, dulu waktu kita kesini Wiwi agak ingat pas Wiwi masih kelas 1 SD sama satu itu loh perempuan yang namanya Mbak Saroh, masih hidup gak ya? Jadi ada satu perempuan yang Wiwi ini ingat namanya Saroh. Jadi warga ini memanggilnya Saroh, nama lengkapnya ini Mae Saroh. Jadi Mae Saroh ini perempuan yang mengalami gangguan jiwa. Jadi menurut penuturan Wiwi ini sebenarnya Mae Saroh ini cantik, akan tetapi karena mohon maaf mengalami gangguan jiwa, jadi kan bagaimana ya, penampilannya ini tidak tertata gitu loh. Jadi rambutnya ini panjang aut-autan, sukanya ini pakai daster merah yang jarang ganti. Nah, waktu itu Dirman ini menjawab, ya masih lah, mungkin nanti tanya Kakung aja masih hidup apa enggak. Lah kenapa toh kamu tanyanya Saroh? Ya enggak apa-apa, pokoknya kalau kesini aku pasti ingatnya kok Mbak Saroh ya. Kasihan ya Mas. Ya kasihan lah, dia juga tinggalnya di pinggir sawah sana, jauh dari pemukiman warga sama uyutnya kan, sama neneknya tok. Iya Mas, kasihan. Jadi Mae Saroh ini tinggal di ujung desa, jauh dari pemukiman warga ini, di satu gubuk tua. Tinggal ini bersama neneknya yang juga sudah tua renta. Jadi seringkali seingat dari Wiwi, Mae Saroh ini seringkali numpang mandi di sumur-sumur warga yang ada di sekitaran situ. Jadi bergantian, kadang di rumah kakungnya si Wiwi, kadang di rumah warga lain. Karena kondisinya dari warga-warga di situ, di desa ini saling keterkaitan, dalam artian mereka ini saling bersaudara. Jadi rumah antar rumah di sana ini masih bau saudara gitu loh. Nah, jadi Mae Saroh ini sering memang rencang-rencang mandi di sumur-sumur yang ada di pemukiman warga, karena di sana Mae Saroh ini di rumahnya tidak punya sumur. Nah, ketika mandi, Mae Saroh ini punya kebiasaan, kalau mandi ini pasti bajunya selalu dipakai, dan baju yang dipakai ini tipenya adalah daster. Daster ini berwarna merah, gobro-gobro panjang dan kumel kotor gitu. Rambutnya ini juga aut-autan walaupun mandi. Karena mandinya ini pakaian selalu dipakai, selalu basah, biur. Nah, kalau mandi ini selalu dengan ketawa-ketawa sendiri, kadang juga bersenandung sambil mandi, biur, seger ya, seger. Jadi seperti berbicara sendiri. Ya namanya aja kan ODGJ gitu. Nah, jadi itulah yang diingat Wiwi pada waktu itu. Jadi Wiwi ini selalu ingat betul dengan Mbak Saroh. Nah, ketika liburan Wiwi ini duduk di bangku kelas 4 SD tersebut di sana, ini di desa kakungnya ini masih terjadi seperti ada hama. Hama ini berupa babi hutan. Kalau di Jawa ini disebutnya biasanya celeng. Jadi hama celeng ini menyerang kebun-kebun warga, kebun-kebun penduduk, area persawahan untuk mencari umbi-umbian, untuk mencari bahan pangan lah. Jadi seperti ubi, ketela dan lain sebagainya. Karena celeng ini kan seperti yang kita tahu, sukanya makan makanan yang seperti itu, memang makanannya, jagung juga. Nah, pada waktu itu tidak jarang pula celeng-celeng yang nyerang dari perkebunan warga ini agresif gitu. Jadi seperti yang kita tahu lah, renca-renca. Kalau celeng ini kan memang hewan yang sangat agresif ketika bertemu dengan manusia. Karena mereka ini merasa terancam. Jadi mereka ini kadang ngejar gitu. Jadi ada kasus juga pada waktu itu menurut penuturan dari Wiwi. Ada salah satu warga namanya ini manggilnya Mas Ambon. Ini dikejar celeng ini sampai ke depan rumahnya. Nah, pada waktu itu warga yang ada di desa kakungnya ini kan jadi takut gitu loh. Jadi takut karena serangan dari hama celeng ini. Akhirnya sempat berembuk warga ini untuk bisa dikatakan ini bagaimana cara menanggulangi dari hama ini. Nah, hanya disepakati oleh beberapa warga ini untuk meracun celeng menggunakan bahan-bahan pangan. Jadi bahan pangan ini diberi racun celeng gitu. Jadi seperti ketela, umbi, jagung ini dipotesin, ditugel-tugel, dipatah-patahin ini untuk
dicampur dengan racun celeng tadi, dan itu ditaruh di kebun-kebun warga yang bisa dikatakan seringkali diserang hama tersebut lah. Nah, sampai pada akhirnya berjalannya waktu, celeng ini pun sudah semakin berkurang. Nah, tibalah di hari ketika Wiwi ini sudah semingguan berada di sana. Wiwi dan Dirman ini diajak oleh bapak ibunya untuk menuju ke rumah budenya. Jadi ada satu bude dari Wiwi yang tinggalnya di Yogyakarta tapi bagian kota, jadi tidak di Kulon Progo. Nah, ibunya ini ngajak, "Wi, Man, ayo ikut bapak ibu, tak ajak ke rumah bude. Kita nginep di sana 2-3 hari, nanti kesini lagi ke rumahnya Kakung, baru nanti kita pulang ke Brebes. Kan kita rencananya 2 minggu." Nah, waktu itu Wiwi ini nurut sama Dirman. "Ya Bu, bawa aja apa aja Bu," kata Wiwi. "Ya bawanya ini aja lah, pakaian ganti berapa biji gitu sama daleman, dan nanti kita di sana nginep. Pokoknya kita ke rumah bude karena ibu punya urusan, ada yang penting." Ya sudah, akhirnya berangkatlah. Jadi selama 3 hari Wiwi, Dirman, bapak ibunya ini berada di Yogyakarta bagian kota. Ini nginep di sana karena ibunya ada urusan. Nah, setelah urusan ibunya si Wiwi ini selesai, mereka ini kembali, itu kan satu keluarga ini kembali ke rumah kakungnya. Jadi ketika kembali pada waktu itu mohon maaf, Wiwi ini pun masih nginep di rumah kakungnya itu. Jadi kebiasaan dari Wiwi, setelah maghrib, Wiwi ini selalu minta didongengin oleh kakungnya ini mengenai cerita-cerita rakyat, cerita-cerita masa kecil gitu. Jadi ada satu kebiasaan tersebut yang membuat Wiwi ini benar-benar kangen. Bahkan sampai sekarang ini kangen sekali dengan kakek buyutnya ini, kakek kakungnya ini, karena sudah meninggal dunia. Jadi Wiwi ini selalu kangen. Nah, pada waktu itu Wiwi kembali dari Jogja ini, Wiwi sempat tanya ketika masih didongengin ini sama si Dirman oleh kakungnya. Nah, di situ ada sepupunya juga yang tadi saya sebutkan di depan, namanya Ari, yang tinggalnya ikut di situ sama kakungnya si Wiwi ini. Wiwi ini sempat tanya, kok di tanah lapang depan sepi ya? Ini kan masih purnama. Biasanya kalau di sini, dulu aku di sini aku ngelihat kok kalau purnama ini pasti rame, banyak anak-anak yang main. Ini kok sepi, aku ingin main ke situ. Mumpung ini purnama. Jadi purnama ini kan memancarkan cahaya bulan ini yang penuh. Jadi bagus sekali, dan seringkali ketika di desa ini anak-anak bermain. Nah, pada waktu itu suasananya sepi sekali. Nah, kakungnya ini menjelaskan, "Iya Nduk, wong lagi musim babi hutan, ini hama babi hutan. Jadi orang tua ini melarang anak-anaknya untuk keluar gitu loh. Takutnya nanti diseruduk sama babi hutan, ini kan bisa jadi celaka. Makanya ini sepi. Kamu juga tidak usah keluar lah. Di sini saja sama kakung. Kakung minum teh, kamu tak dongengin aja udah di sini sampai ngantuk nanti tidur." Nah, disitulah kakungnya ini menceritakan. Jadi cerita-cerita rakyat sampai Wiwi ini pun merasa lelah gitu kan. Dirman, Ari merasa matanya ini lelah, dan mereka pun satu persatu ini mulai masuk ke dalam kamar setelah makan malam ini. Jadi Ari ini kamarnya terpisah, ada di belakang, kakungnya sendiri sama neneknya. Nah, Dirman ini satu kamar dengan Wiwi, bapak ibunya juga sendiri. Jadi kamarnya ini banyak karena itu rumah tua, rencang-rencang rumah tua yang berbentuk seperti joglo gitulah. Nah, pada waktu itu sekitaran jam 10 malam, Wiwi ini kan mau beranjak tidur gitu sama si Dirman. Dilihat kakaknya, masnya ini udah tidur pada waktu itu. Nah, Wiwi ini masih di dalam selimut. Wiwi ini ketap-ketip, karena kalau kebiasaan Wiwi di sana dulu, kalau mau tidur ini agak susah. Karena apa? Belum ada listrik. Jadi hawanya ini kadang sumuk gitu, walaupun itu agak di pegunungan gitu. Sumuk, jadi Wiwi ini agak susah tidurnya, agak lama. Jadi Wiwi ini masih ketap-ketip menunggu sampai dia benar-benar ngantuk. Nah, pada waktu itu, di momen itu, Wiwi ini mengalami kejadian di mana inilah awal kejadian yang tidak bisa dilupakan oleh Wiwi ini sepanjang hidupnya sampai sekarang. Jadi waktu itu Wiwi kan masih di dalam kamar. Kakaknya Dirman ini sudah tertidur pules, Wiwi ini belum bisa tidur. Nah, tiba-tiba Wiwi ini mendengar ada orang yang sedang mandi di sumur yang berada di sebelah rumah dari kakungnya. Padahal itu tengah malam, jam 10 malam lah. Nah, Wiwi ini kan agak aneh, loh ini siapa yang mandi ya tengah malam. Awalnya Wiwi ini mikir, oh ini mungkin Budi Surti. Jadi Budi Surti ini yang rumahnya
depan dari kakungnya, mungkin masih ngambil air untuk kebutuhan besok. Wiwi ini pun mengabaikan gitu loh. Dia berusaha masih tetap untuk menuju tidur, tapi kok Wiwi ini mendengar ini lama sekali. Jadi kebiasaan-kebiasaan di sumur-sumur tua, ketika ngambil air, timbanya ini kan udah karatan gitu, jadi bunyi ngek, ngek. Itu bunyi berlangsung lama, dan air ini seperti biur, biur. Nah Wiwi ini kan agak curiga airnya dulu itu. Kok ngambil air, kok Budi Surti ya, kok lama bener ya. Jadi Wiwi ini kan airnya agak curiga. Nah Wiwi pun menyingkirkan selimutnya. Dia ini mau ngintip dari balik jendela, karena kamar dari Wiwi ini memang ada gordennya, dan gordennya ini Wiwi ini singkirkan sedikit. Wiwi ini ngintip. Nah ketika Wiwi ini ngintip, Wiwi ini kaget. Jadi yang lagi mandi ini adalah Mbak Saroh. Loh, kok Mbak Saroh mandi ya di malam-malam? Karena kebiasaan dari Saroh ini mandinya biasanya kalau numpang mandi ini pasti sore, kalau tidak siang hari malah. Loh ini ke malam. Jadi sosok ini yang mandi ini Mbak Saroh, pakainya daster dan ini berwarna merah. Akan tetapi waktu itu Wiwi ini agak samar-samar melihat merahnya ini kok seperti darah yang kering. Diamati oleh Wiwi ini dari balik jendela, dia ini ngintip sedikit aja. Jadi Mbak Saroh ini mandi, nimba, diguyur, biur. Seperti kebiasaan Mbak Saroh, dasternya ini tidak dicopot, sambil bersenandung. Sesekali ini tertawa, biur, dimana? Nah, akhirnya karena ini Wiwi merasa aneh gitu kan, Wiwi ini berencana untuk membangunkan masnya, Derman ini, tapi kok masnya mendengkur, kasihan. Nah Wiwi ini masih ngintip. Nah ketika Wiwi ini ngintip lagi, tiba-tiba Mbak Saroh ini seperti sedang menatap ke arah jendela di mana Wiwi ini ngintip dari jendela itu. Jadi Mbak Saroh ini menatap sambil Mbak Saroh ini memanggil gitu, seperti memanggil, Dok, kene Dok, ayo Dok, kene, adus, bareng Mbak, seger, ayo kene. Setelahnya Mbak Saroh ini nimba lagi, dan setelah nimba ini dibiur, aduh segere, ayo Dok, Rene. Nah waktu itu Wiwi ini agak ketakutan, ditutup. Wiwi ini ketakutan karena Wiwi ini kan sadar betul Mbak Saroh ini mengalami gangguan jiwa, itu yang membuat Wiwi ini takut. Nah akhirnya Wiwi ini menuju ke arah dipan dari Derman, karena dipannya ini sendiri-sendiri di kamar itu, dipan kecil. Dibangunkan ini masnya ini, mas bangun, mas bangun. Nah masnya ini mulai gitu kan, kenapa wi, kenapa dik, iku kok Mbak Saroh kok adus yuk tengah wengi. Loh mosok, ini jam piro? Ini jam 10:30 mas. Ini jam berapa? Ini jam 10:30. Itu Mbak Saroh kok mandi. Loh mosok tau? Jadi Mas Derman ini langsung beranjak dari dipan. Dia pun tanya sama Wiwi, bener Mbak Saroh? Iya bener kok mas, coba mas intip. Akhirnya masnya ini ngintip gitu kan, sama dengan Wiwi tadi dari balik gorden. Gorden ini disingkirkan, disingkap sedikit. Loh kok iya Mbak Saroh ini mandi? Jadi gimana mas, bener kan Mbak Saroh? Iya mandi kok, sambil kayak ketawa-ketawa ya. Ya udah kebiasaannya Mbak Saroh kan gitu mas. Ya udah jarno aja, jarno. Kata masnya ini biarkan aja lah, udah biasa mandi. Tapi kok ini malam, kata Wiwi. Ya mungkin loh, kamu tahu lah Mbak Saroh itu kan agak kayak gini. Jadi ya nggak tahu ayah, nggak tahu waktu gitu. Udah biarin aja. Ayo kita tidur aja, tidur lagi. Akhirnya Wiwi ini pun kedipannya, Derman kedipannya, mereka ini akan kembali melanjutkan tidur gitu kan. Nah pada waktu itu Wiwi ini kan agak ketakutan. Dia ini jadi ketap-ketip, semakin tidak bisa tidur. Dia ini manggil kakaknya lagi, Mas Derman, apa meneh? Kok aku ngerasa yo, koyo ono sing aneh. Koyo aku ngerasa wae, Mbak Saroh iki ketoke kok mandengi arah kamare dhewe. Wah, perasaanmu tok wis turu. Jadi Wiwi ini merasa kalau Mbak Saroh ini seperti perasaannya Wiwi ini memandang ke arah kamarnya dari Wiwi dan Derman. Nah Derman ini menyuruh, udah perasaan kamu aja, tidur aja kamu. Enggak mas, coba mas dilihat lagi. Jadi Wiwi ini seperti penasaran dan tapi takut gitu. Akhirnya Derman, kamu ini kok aduh rewel banget. Sik. Akhirnya Derman ini ngintip lagi dari balik jendela. Nah ketika diintip, awalnya Mbak Saroh ini sedang nimba. Ini diguyur lagi badannya, biu, sampai dasarnya ini basah semua. Rambutnya yang panjang ini basah. Nah tiba-tiba Mbak Saroh ini menatap pelan-pelan.
ke arah kamarnya dari Derman dan Wiwi. Nah kondisinya Derman ini kan masih ngintip dari balik gorden ini, dia singkap sedikit. Nah Mbak Sarah ini memandang ini, tapi Derman ini awalnya samar-samar melihat. Setelah dia menajamkan penglihatannya, loh Mbak Sarah kan wajahnya ini beda. Jadi mulutnya ini tersenyum, dan sisi-sisi mulutnya ini sobek itu loh sampai telinga, dan ini tersenyum sambil memandang ke arahnya Derman. Lah Derman ini takut, loh kok ketawa. Nah Wiwi ini juga dengar, Mas kok ketawanya remin Mbak Saro. Iya dek, kok ketawanya kayak gitu, coba Mas dilihat lagi. Anda mau aku takut, kata Derman. Coba Mas coba. Nah Derman ini pun hanya nurut, dilihat lagi. Nah Mbak Saro ini seperti melambai. Ayo kenele, ayo nduk, ayo atus. Ih seger, sambil tertawa lagi. Jadi mulutnya ini seperti sobek sampai telinga. Ayo seger, ayo le, ayo nduk. Sambil tertawa terus. Nah akhirnya Derman sama Wiwi ini ketakutan. Waktu itu agak ribut gitu di kamar. Setelahnya sepupunya ini masuk, si Ari itu. Ini ada apa kok kalian belum tidur? Kok ribut-ribut, tak dengar dari tadi dari kamar. Iya iki. Wih, ono apa? Iku kok Mbak Saro iki kok adus yo. Tengah wengi. Jam 11 iki lho. Iki kok adus. Loh, nah waktu mendengar nama Mbak Saro ini disebut sama Derman, Ari ini wajahnya celong, berubah agak pucat dan nampak ketakutan. Loh, kok Mbak Saro? Yang bener kamu. Iya kok Mbak Saro. Coba kamu lihat aja, kata Derman. Kamu lihat kan itu Mbak Saro. Apa kamu tidak dengar ketawa? Iya ketawanya dengar. Jadi Ari juga masih dengar. Hihihi. Kok Mbak Saro? Tidak mungkin coba dilihat. Tidak mau, aku tidak mau. Jadi Ari ini ketakutan. Dan Ari ini tiba-tiba lari. Loh Ri mau kemana? Mau ke kamarnya Kakung, bentar. Ari ini lari ke kamarnya Kakung. Nah waktu itu karena Derman dan Wiwi ini juga takut, mereka ini pun lari ke arah kamar Kakungnya, mengikuti dari Ari. Mereka ini ikut lari ke sana dan bilang sama Kakungnya, Mbak Saro ini kok mandi tengah malam terus ketawa ini nyeremin kok. Dan wajahnya ini ya kok, jadi seperti mulutnya ini sobek kok sampai telinga. Nah Kakungnya ini tersenyum, Kakungnya ini tenang. Karena Kakung dari Wiwi, Derman dan Ari ini memang orang yang bisa dikatakan sesepuh desa. Dan beliau, almarhum Kakung dari Wiwi ini namanya Pak Supeno. Pak Supeno ini bisa dikatakan tokoh desa lah. Jadi seperti kiai, bisa dikatakan agak pinter mengenai hal-hal spiritual. Nah Kakungnya ini tersenyum aja. Ono apa wong wingi kok do ribut. Ada apa tengah malam kok pada ribut? Ndang do turu lho, istirahat. Ayo pada tidur istirahat. Ndak mau Kum, ini Kum tadi Mbak Saro. Mbak Saro ini mulutnya seperti sobek sampai telinga terus ketawa kok mandi Kum di sumurnya kita Kum. Jadi Derman ini panik gitu kan. Kakungnya tersenyum, ya wis, ayo neng kamar. Neng kamar sapa nembe? Neng kamarku Kum. Derman ini menjawab. Akhirnya Kakungnya ini berjalan ke arah kamarnya Derman sama Wiwi. Ari juga ikut. Nah di situ gorden ini dibuka. Nah pada waktu itu Kakung dari Wiwi, Derman dan Ari ini seperti buka jendelanya ini agak dibuka, terus berucap, ayo ojo ganggu yo. Kowe sapa? Kok nyerupa dadi Saroh? Gak pareng yo. Ayo wis balik ojo ganggu. Nek arep adus ning sumur ning ojo ganggu kok ngono. Kok nyerupa Saroh? Gak apik. Ayo lunga. Jadi kakungnya ini berucap, kowe sapa yo? Kamu ini siapa? Kok menyerupai Saroh? Kalau mau mandi ya mandi, tapi tidak usah mengganggu. Ayo kowe aja ning kono ya. Balik mboten pareng. Alamu beda mbek aku. Ayo kok nyerupa Saroh kowe. Gak apik. Di situ Derman ini agak kaget sama Wiwi ini loh. Kok beda alam, kok menyerupai Mbak Saroh? Ini maksudnya apa? Jadi belum ngeh Derman Wiwi, tapi Ari ini nampak wajahnya masih ketakutan. Nah setelahnya jendela ini ditutup. Nah Wiwi, Derman, Ari ini melihat kalau sosok tersebut ini seperti berjalan. Yang tadi menyerupai Mbak Saroh menurut kakungnya ini berjalan menjauh dari sumur ini. Ini berjalan ke arah kebun yang gelap. Jadi seperti jalannya ini seperti agak diseret. Dan ini masuk ke arah kebun dan hilang. Nah waktu itu gorden ini pun ditutup kan sama jendela. Kakungnya ini bilang, udah tidak apa-apa. Karena itu kan itu jin itu yang menyerupai Mbak Saroh. Mbak Saroh ini kan sudah meninggal 3 hari yang lalu. Nah Derman ini sama Wiwi kan kaget loh. Innalillahi udah meninggal Kom. Iya pas kamu ikut ibumu itu loh ke Jogja sama bapak
Derman sama kamu kan ikut, jadi kamu nggak tahu ya? Iya Ri, bener Ri, tanya Derman ini sama Ari. Iya makanya aku ini takut. Tadi kamu bilang Mbak Sarah kok ternyata itu apa kok, tanya Ari. Itu jin fasik, itu jin jahat, jin jahil yang menyerupai sosok Mbak Saro. Mbak Saro ini udah meninggal. Yang namanya orang udah meninggal itu ya punya alam sendiri, namanya alam barzah. Tidak mungkin kalau Mbak Saro ini bergentayangan. Udah kalian tidur aja. Jadi bapak ibu dari Wiwi ini juga sempat keluar, ini ada apa. Nah kakungnya ini menjawab, udah tidak ada apa-apa, udah kembali tidur semuanya. Ayo istirahat, besok kita bangun pagi-pagi jalan-jalan yuk, putar-putar desa, pakai sepeda, kita menikmati suasana desa, kata kakungnya. Akhirnya di malam itu Wiwi, Ari, Derman ini tidur di kamarnya dari kakungnya karena ketakutan mereka bertiga ini. Nah singkat cerita, di keesokan harinya kakungnya ini pun membangunkan mereka bertiga, disuruh sarapan, disuruh mandi. Mereka ini mau diajak-ajak sama kakungnya ini untuk diajak muter-muter desa gitu loh, untuk menikmati suasana desa mumpung masih di Kulon Progo. Nah akhirnya mereka ini semua nurut karena di rumah kakungnya juga mengoleksi, ini seperti sepeda ontel dulu, banyak sekali sepeda-sepeda tua, ada yang mini, ada yang besar. Jadi sepeda model buatan Jerman juga kakungnya ini punya, karena bisa dikatakan kakung dari Wiwi ini kolektor lah pada waktu itu. Jadi mereka ini mandi, mereka sarapan, kan setelahnya mereka ini diajak jalan-jalan desa. Nah, waktu sedang jalan-jalan ke desa, mereka ini sempat melewati rumah dari almarhumah Saro. Jadi rumahnya ini gubuk tua, berada di ujung desa, dan di situ nampak ada seorang nenek tua yang sedang duduk di depan, seperti sedang mepe ini seperti menjemur beras, nasi yang basi gitu, nasi aking kalau di sini nyebutnya. Biasanya untuk dibikin intip gitu, nantinya ini untuk digoreng lagi, untuk dibikin intip untuk cemilan gitu. Nah waktu itu kakung dari Wiwi ini menyapa, monggo Mbak Kadut. Jadi ini nenek tua namanya Mbak Kadut. Dan ternyata itu adalah rumah dari Saro, dan itu adalah nenek dari almarhumah Saro. Nah nenek dari almarhumah Saro ini menjawabi gitu loh, sapaan dari kakungnya Wiwi. Oh nggih, badhe teng pundi? Jalan-jalan iki lho, kalian putu-putu. Oh nggih atas-atas, monggo tuh mampir. Mboten matur nuwun. Jadi disuruh mampir oleh Mbak Kadut ini, tapi kakung dari Wiwi ini menolak dengan halus. Mboten nggih, monggo. Jadi melanjutkan menikmati suasana desa. Nah, ketika sedang jalan-jalan itu memasuki area pemukiman warga kembali, ada satu geger-geger di situ. Jadi geger-geger ini ternyata ada beberapa warga ini yang juga diganggu. Jadi seperti ketika semalam ini ada orang ini yang baru nonton pertunjukan wayang. Jadi pertunjukan wayang ini mengadakannya ini di luar dari desanya kakungnya Wiwi ini, karena pada waktu itu masa-masa itu juga pertunjukan wayang ini yang nyewa biasanya kan orang-orang yang agak mampu gitu kan. Jadi agak jauh dari desa kakungnya Wiwi ini ada satu warga di situ. Ini laki-laki Parubaya, ini pulang dari nonton pertunjukan wayang. Nah ketika pulang ini sempat mencium bau bangkai. Jadi bau bangkai ini benar-benar nyengat, sampai akhirnya laki-laki ini melihat ke sekeliling. Nah bau bangkai ini ditambahi dengan bau bangkai kotoran. Jadi mohon maaf, kotoran manusia. Nah waktu itu kan agak curiga, laki-laki Parubaya yang habis nonton pertunjukan wayang karena mau pulang ke rumahnya, ini lokasinya ada di dekat balik desa dari desa tersebut. Dia ini hilang-hilang, lihat-lihat ke sekeliling waktu itu di malam itu kan, ini tidak ada apa-apa. Sampai hampir tiba laki-laki Parubaya ini di rumahnya, tiba-tiba dia ini seperti dipanggil, mas, tolong mas, tolong. Nah waktu itu kan akhirnya laki-laki Parubaya ini melihat ke arah sumber suara yang minta tolong ini. Nah ketika melihat itu ternyata Mbak Saro gitu loh. Jadi Mbak Saro ini masih dengan daster merahnya, rambutnya ini otong-otong kumel, tapi sama seperti yang dilihat oleh Wiwi. Jadi mulutnya ini sobek gitu loh, sobek sampai telinga gitu. Sobek sampai telinga dan ngawe-ngawe gitu loh, melambe-lambe ke lelaki Parubaya ini. Mas, tolong. Jadi waktu itu laki-laki ini lari gitu, lari menuju ke rumahnya. Nah disitulah
kakung dari Wiwi ini pun menenangkan beberapa warga gitu yang agak geger di situ. Udah itu jin. Iki putuku yo mau bengi yo padha wae diweruhi. Putuku yo cucuku tadi malam juga sama-sama diliatin gitu loh, yang menyerupai Saroh itu jin, itu bukan Saroh. Saroh udah meninggal. Udah enggak ada apa-apa. Jangan geger, kasihan Saroh. Akhirnya pulang, kakungnya ini pulang. Nah, jadi ketika sampai di rumah, Wiwi ini sempat tanya rencang-rencang sama kakungnya, Ari, Wiwi, Derman ini tanya, Kong, kenapa tuh Mbak Saroh ini meninggalnya, kok bisa sampai meninggal? Nah, akhirnya di situ dijelaskan oleh kakungnya. Kondisinya Ari ini udah tahu, tapi Ari ini kan tidak cerita sama Wiwi sama Derman, karena Wiwi dan Derman awalnya kan tidak tanya juga meninggal karena apa. Kakungnya ini pun menjelaskan, jadi Mbak Saroh ini meninggal karena kemungkinan ini makan makanan yang sudah diberi racun. Nah, kaget kan si Derman sama Wiwi ini, loh kok bisa Mbak, kok bisa Kong? Iya, karena kan kampung kita ini lagi usum, lagi musimnya hama celeng babi hutan. Kan makanan-makanan yang dicampur racun celeng ini ditaruh di kebun-kebun warga. Nah, kadang kan Mbak Saroh ini kan mungkin jalan-jalan kemungkinan terus makan ketela ataupun ubi yang tergeletak gitu kan, yang untuk ngeracun babi hutan itu. Karena kondisinya ketika ditemukan, Mbak Saroh ini kasihan sekali. Jadi Mbak Saroh ini meninggal di sisi kebun dari satu warga yang dekat di sinilah. Ini tergeletak di situ, dan di sebelahnya ini juga ada genji. Genji ini seperti anak babi hutan, anak celeng, juga mati di situ. Di sebelahnya dari jejeran. Jadi bersampingan antara Mbak Saroh dan genji anak celeng ini meninggalnya itu di satu tempat. Nah, kondisinya Mbak Saroh ini kasihan sekali. Jadi kakungnya ini masih menjelaskan kondisi Mbak Saroh ketika meninggal ini tergeletak di sisi kebun bersama dengan satu anak celeng. Mbak Saroh ini jadi mulutnya ini berbusa dan mengeluarkan darah dari telinga, dari mata, dari hidung, dan mohon maaf di situ juga berceceran seperti kotoran dari Mbak Saroh yang sudah cair gitu, dan baunya ini sangat busuk. Nah, waktu itu Wiwi ini nangis karena Wiwi ini iba gitu, gampang iba dengan satu cerita ataupun apalagi ini Mbak Saroh, di mana Wiwi ini selalu ingat pada waktu itu ketika ke rumah kakungnya dengan Mbak Saroh, walaupun Mbak Saroh ini punya gangguan jiwa, karena Mbak Saroh ini tidak selalu ini ya, tidak pernah nakal lah bisa dikatakan sama warga, jadi baik walaupun mengalami gangguan jiwa. Nah, waktu itu Wiwi ini nangis, ya Om mesake ya Kong, mesake Mbak Saroh, kasihan ya Kong. Iya ya, didoakan saja. Nah, terus itu siapa Kong? Kok Mbak Saroh kok hidup lagi, gentayangan? Nduk le, tak kandani yo, tak bilangin ya, itu bukan Mbak Saroh, itu jin yang jahat yang menyerupai Mbak Saroh. Tujuan jin jahat itu menyerupai Mbak Saroh agar warga ini satu ketakutan, dua warga ini jadi akidah ini rusak, akidah dalam dirinya, karena percaya kalau arwah dari Mbak Saroh ini gentayangan. Itu tidak benar. Yunduk yole diling-iling. Pembicaraan simbah ini, pembicaraan kakung, tidak ada orang yang sudah meninggal ini hidup kembali. Orang yang sudah meninggal punya alamnya sendiri, namanya alam barzakh. Dalam keyakinan kita, dalam Islam. Yo diling-iling yo, jangan kakung iki, nasihat dari kakung. Oh iya Mbak, iya Kong, jawab mereka. Jadi itu bukan Mbak Saroh, kalian jangan sampai percaya. Iya Kong, iya Kong. Nah, akhirnya setelah dijelaskan ini, Wiwi ini kan sedih. Derman juga bilang udah tidak usah sedih, Mbak Saroh ya sudah takdirnya meninggal kok, didoakan saja kalau kamu memang sayang Mbak Saroh. Iya, aku kasihan, Mbak Saroh dulu sering kesini suruh minta makan sama nenek juga, makanya aku kok tidak pernah lihat, ternyata Mbak Saroh sudah meninggal. Jadi Wiwi ini punya satu kenangan tersendiri tentang Mbak Saroh ini ketika dia ini ke Kulon Progo. Sampai 2024 ini masih ke sana. Ketika Lebaran ini masih ke sana dengan suaminya, dengan anaknya, karena di sana masih banyak saudara-saudaranya. Nah, ketika di sana Wiwi ini pasti selalu ingat dengan Mbak Saroh dan kondisi gubuknya. Terakhir tahun 2022 Wiwi ke sana ini gubuk tuanya yang ditinggali Mbak Kadut dan Mbak Saroh ini dulu sudah ambruk, sudah hancur, tapi belum dibersihkan, jadi masih ada sisa-sisa. Jadi waktu itu Wiwi ini sengaja ke sana
sama anaknya ini naik sepeda melihat itu di tahun 2022 ini. Jadi ada terbesit rindu tersendiri, walaupun Saro ini mengalami gangguan jiwa. Bagi Wiwi ini, dia ini seseorang yang walaupun mengalami gangguan jiwa tapi punya kenangan khusus bagi Wiwi ini. Jadi Wiwi ini sering kali nangis ketika kangen dengan Mbak Saro. Karena beberapa kali ketika di sana, awalnya dulu ini Wiwi takut ketika di sana, ketika masih kecil kelas 1 SD sampai kelas 4 SD. Ketika baru di sana, Wiwi belum ke Yogyakarta sama orang tuanya, Mbak Saro ini sempat minta nasi sama neneknya Wiwi. Dan setelah minta nasi kan dimakan di depan rumah kakungnya itu, neneknya dari Wiwi, kakeknya juga. Ini makan, setelah makan ini Saro ini membuang daun yang untuk alas makan ini pun ke tempat sampah di depan rumah kakungnya. Setelahnya cuci di keran. Nah, setelah cuci pada waktu itu, sebelum meninggal ini Saro sempat ini seperti belai-belai rambutnya dari Wiwi, dibelai. Dulu rambutnya ono tumone gak yo? Nek ono tumone tak petani yo. Rambutmu ada kutunya enggak, Cahayu? Kalau ada tak ambilin ya. Jadi dielus-elus. Nah, waktu itu takut. Si Wiwi ini agak takut, tapi kakungnya ini sempat bilang enggak usah takut, Mbak Saro itu baik. Udah, enggak apa-apa, Mbak Saro sayang ondok sama kamu. Wiwi ini nurut waktu itu, akhirnya dibelai-belai. Itulah yang membuat Wiwi ini punya kenangan khusus dengan Mbak Saro. Jadi waktu Metani Tumo ngambil kutu, ini Mbak Saro bercerita yang Wiwi ingat ini awalnya bercerita mengenai hal-hal yang tidak nyambung karena mohon maaf gangguan jiwa gitu kan. Jadi cerita ini yang menurut Wiwi ini kayaknya tidak nyambung. Nah, kondisinya pada waktu itu Mbak Saro ini hamil rencang-rencang. Jadi Wiwi ini kan belum tahu betul karena Wiwi ini masuk kecil, tapi Mbak Saro ini Metani. Ini sambil ngobrol. Aku ki meteng yo, kok kurang ajar kok dimetengi aku ki dijak turun lho. Ayu aku dijak turun mbek wong-wong jahat-jahat yo. Jadi Ayu, aku ini hamil. Aku ini diajak tidur sama laki-laki, banyak laki-laki. Jadi seperti mengeluh, tapi Wiwi ini belum sadar karena kondisinya Wiwi ini masih kecil. Nah, taunya Wiwi pada waktu itu Wiwi ini taunya Mbak Saro ini punya suami gitu loh. Jadi oh iya mbak, nanti kalau punya anak mau dinamain siapa? Mbu. Setelahnya ini enggak tahu lah, pergi sendiri gitu. Namanya orang gangguan jiwa gitu, rencana pergi sendiri. Nah, waktu itu Wiwi ini kan jadi agak mikir, walaupun masih kecil, dia ini sempat tanya sama kakungnya, "Kung, tadi Mbak Saro kok ngambilin kutu di rambutku ini kok bilang gitu sama aku, katanya Mbak Saro ini lagi hamil." Sempat itu, sebelum meninggal itu seperti itu. Nah, terus kakungnya ini, "Iya Nduk, memang lagi hamil." Loh, lah suaminya sedih toh Kung, ditinggal Mbak Saro. Nah, kakungnya ini tersenyum saja. Nah, belakangan orang tua dari Wiwi ini, setelah Wiwi ini agak dewasa gitu, baru bercerita kalau Mbak Saro ini sempat sebelum meninggal ini ditiduri itu oleh beberapa ya mungkin ya ini warga laki-laki yang ada di sekitaran desa itu, dan itu sampai sekarang itu enggak terbongkar ini siapa. Jadi sampai hamil. Karena orang tua dari Wiwi juga sempat didongengin gitu loh, diceritain sama kongnya dulu. Itu ketika di sana dan Saro ini meninggal ini diceritain bahwasannya kongnya ini bercerita. Jadi sempat sebelum meninggal Saro ini kan hamil. Hamil ini udah agak lama sampai perutnya ini yang udah agak buncit. Nah, waktu itu Saro ini sempat mendatangi beberapa ibu-ibu warga ini yang sedang berbelanja di desa gitu. Lagi ada tukang belanja, ibu-ibu lagi belanja, Saro ini ikut ngumpul. Nah, ketika ngumpul ini kan tidak begitu digugu, tidak begitu digubris gitu, karena Saro ini kan mengalami gangguan jiwa sama ibu-ibu itu. Cuma ditanya, "Ros, kondi Ros?" "Oh, esuk wis mlaku-mlaku, pagi-pagi kok udah jalan-jalan." Oh, sambil megangin rambutnya waktu itu. Ngumpul itu di situ, berdiri ini bengong, terus menjawab, "Sekokono kok sekomah dari rumah." Nah, tiba-tiba Saro ini berbicara di situ. "Oh, kae kok ono jenenge Pak Romi kok jahat mbak aku. Oh, jak turu aku Romi kok kanca-kancane jak turu aku." Nangis gitu loh. Jadi kakungnya ini, seingatnya kakungnya dulu itu loh Romi
Romi ini seperti ngajakin aku tidur sama teman-temannya. Aku ini tidur sambil nangis orang itu. Aku ini ditidurin, terus aku ini sebelum tidur ya ini diminumin, minuman gak tahu rasanya pahit. Aku disuruh minum, dipaksa minum aku terus banyak. Oh itu rasanya pahit. Oh buah. Jadi berjalan lagi. Jadi sebelum aku ditidurin, aku ini seperti diminumin minuman yang rasanya pahit. Nah pada waktu ini ibu-ibu ini kan mengambil kesimpulan, loh, kok ditidurin sebelumnya diminumin semacam alkohol ya. Jadi kok sakit banget yo, saro yo. Oh ternyata menunggu. Nah waktu itu ibu-ibu ini Romi sopo toh. Jadi seperti ibu ini agak lupa, ini Romi ini siapa. Sepertinya tidak ada warga yang namanya Romi. Jadi ibu-ibu ini seperti mengerumi aja di situ, dan ini berlalu. Setelah berjalannya hari ini Romi ini tidak tahu siapa gitu. Karena pada waktu itu ibu-ibu ini juga ngobrolin dari mulut ke mulut sampai kakungnya si Wiwi ini pun diceritain. Ini tidak begitu digubris gitu, karena ya ini Mbak Saro ini kan bisa dikatakan orang yang dengan gangguan jiwa gitu loh rencananya. Nah sampai pada titik kembali lagi ke kejadian. Jadi kejadian yang seperti menghantui warga. Nah akhirnya di situ setelah diceritakan semuanya oleh kakungnya gitu kan, ini ada kejadian ini masih terus seperti menghantui warga, sampai pada akhirnya kakung dari Wiwi ini pun mengambil keputusan. Warga ini dikumpulkan di balai desa, bahkan kepala desa, karena kakung dari Wiwi ini kan sesepuh desa. Kades, kepala desa ini juga menghormati itu kakungnya dari Wiwi, memberi masukan di situ kakungnya. Sudah, ini karena sudah ada seperti warga ini dihantui, seperti sosok yang menyerupai Saroh. Itu bukan Saroh, itu jin. Nah warga ini mendengarkan semua, bahkan Pak Kades, oh iya tak Mbah, itu jin. Iya itu jin, tidak ada orang yang sudah meninggal itu hidup lagi, apalagi arwahnya gentayangan. Tidak ada. Orang yang sudah meninggal itu punya alam sendiri, namanya alam barzah. Jadi kalian semua jangan mau ditipu daya, itu tipu muslihat dari setan. Kalian jangan mau percaya. Nah warga ini pun mabuk, oh iya mbak. Terus gimana mbak? Ya sudah, kita nanti mengadakan selamatan, mengadakan syukuran di balai desa selama ya paling tidak seminggu lah, agar jin ini bisa kita usir dari desa kita biar tidak menyerupai Saroh. Akhirnya selamatan ini pun diadakan di balai desa selama 1 minggu. Jadi ketika selamatan syukuran ini sedang berlangsung gitulah, di situ mulailah tidak ada kejadian-kejadian yang aneh seperti yang menghantui dari sosok Saroh yang menyerupai Saroh ini. Jadi sudah mulai tidak ada. Nah ketika di selamatan yang hari terakhir, kakung dari Wiwi ini sempat menjelaskan juga, ini semua warga saya himbau ya, ini juga saya sudah rembuk dengan Pak Kades, bahwasanya jangan ada lagi yang keracun, entah ini hama babi hutan, hama apapun, dengan mencampurkan racun ke makanan. Ini himbauan keras untuk warga. Ini tadi saya sudah dengan Pak Kades ini sudah berembuk berdua, tolong, karena ini bisa berbahaya untuk anak kecil bisa bermain dan mengambil makanan itu bisa nanti fatal akibatnya, bisa menjadi petaka. Lalu kalau ada kucing, ini kan tidak sengaja, kucing ini makan makanan yang diracun kan kasihan. Jadi saya terutama ini himbau dengan keras, mohon warga ini mengikuti. Nah warga ini setuju semuanya, oh nggih siap. Nah sejak itu sudah tidak ada warga ini yang memberi racun hama ini ditaruh di makanan, ini udah tidak ada. Jadi menggunakan cara-cara lain menurut penuturan dari kakungnya ini dulu, si Wiwi ini. Nah setelahnya ini sudah tidak pernah ada teror-teror yang menghantui warga gitu dari sosok yang menyerupai almarhumah Mbak Saroh ini. Jadi Wiwi ini menuturkan kepada kami cerita ketika liburannya ini di sana. Nah rencang-rencang semua, herannya ini rencang-rencang ini ndak main-main aku. Sebelum aku ini memutuskan menceritakan ini semalam aku ini kan rembukan biasa sama si Sadam sama Andi ini udah. Ini di depan studio. Rembukan sore hari lah itu. Aku ini rembukan, ini cerita bagus. Segmennya kan sekarang kisah pendakian, lalu kisah horor, kisah pendakian, kisah horor 1 hari sekali berbeda gitu. Nah, aku ini memutuskan untuk milih cerita ini karena aku juga tertarik. Ini ceritanya bagus.
penuh berisi hikmah kehidupan. Nah, awalnya aku ini ingin ini dibawakan. Nah, Saddam sama Andi ini dibawakan ndak yo kok ceritanya agak ndak serem, tapi ini ndak bisa kayak gitu. Ndak cuma serem loh, channel ini juga yang ada hikmah kehidupannya. Aku ini menjelaskan, akhirnya mereka ini setuju. Ya sudah masyarakat dibawakan di kono wae gitu. Ya sudah tak bawain. Anehnya, setelah kami berembuk memutuskan ini, sebelumnya aku ini kan cerita di sore hari itu bahwasanya ini naskahnya seperti ini udah tak bikin, ini udah tak rangkai seperti ini, tinggal tak apalin. Nah, si Andi sama Saddam ini kan ikut baca, tak ceritain juga. Jadi aku seperti prepare, kebiasaanku ini sebelum membawain cerita, 1 hari sebelum ini aku prepare seperti latihan di depan mereka gitu. Tak anggap ini mereka ini seolah-olah audien si Saddam sama Andi. Nah, waktu itu malamnya setelah mendengar cerita dariku itu, si Saddam ini terutama, Andi ini enggak, ini si Saddam yang mengalami mimpi ini seperti ditemui oleh sosok perempuan rambutnya panjang, dasarnya ini merah dan menyerupai yang tak ceritain gitu, Mbak Saro gitu loh, di mimpinya. Nah, Saddam ini tak tanya kemarin kamu ini dong. Nah, tadi ini tak jelasin lagi, ini jam temenan kamu kayak gitu. Iya, kayak gini mas, enggak apa-apa, wes didoain aja apa ya. Kalau enggak apa-apa itu cuma bunga tidur gitu loh. Bunga tidur bahwasanya kamu ini sampai ke bawah ceritanya, sampai akhirnya ke bawah mimpimu itu udah enggak masalah gitu. Aku kan bilang kayak gitu. Akhirnya aku tetap memutuskan membawakan cerita ini karena kondisinya juga Mbak Wiwi sudah menanti itu kan ceritanya. Ini udah agak lama soalnya ini cerita dikirim ke aku untuk dibawakan, karena kemarin ini kan berisi kisah pendakian terus gitu. Ini mumpung ada kesempatan gitu kan, tak bawain karena Mbak Wiwi juga udah menanti, udah menunggu ini lama ini, dan ini sudah tak putuskan tak bawain karena pengembangan ceritanya aku juga enak gitu. Jadi pengembangan cerita ini tidak ngawur loh rencang-rencang, ini cuma di dialognya saja, kerangkanya ini masih di garis besarnya, tidak di keluar dari garis besarnya. Jadi semoga rencang-rencang yang mendengarkan cerita ini tidak mengalami seperti yang Saddam ini alami. Insya Allah tidak mengalami, dan apabila mengalami, insya Allah rencang-rencang ini bisa untuk menghadapi situasi tersebut. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Cerita yang dituturkan oleh satu rencang kita bernama Wiwi, Mbak Wiwi ini yang berdomisili di Brebes. Jadi terima kasih Mbak Wiwi sudah mengirimkan cerita yang berisi dengan hikmah kehidupan. Jadi sosok almarhumah Mbak Saro, Al-Fatihah untuk almarhumah Mbak Saro. Insya Allah diampuni segala dosa-dosanya, digugurkan, walaupun ini sudah lama sekali kejadiannya, karena Mbak Saro juga mengalami gangguan jiwa ketika masih hidup, dan itu semenjak Mbak Saro ini kecil. Insya Allah segala amalnya diterima dan dosa-dosanya diampuni, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan hikmah yang bisa kita petik rencang-rencang dari kakungnya Wiwi ini, tidak ada orang yang meninggal ini hidup kembali, arwahnya gentayangan tidak ada. Itu semua adalah kerjaan jin fasik, jin jahil, jin jahat, setan yang terkutuk yang ingin menipu daya, tipu muslihat manusia, agar manusia ini 1, ketakutan dengan bangsa mereka, 2, merasa terintimidasi, dan 3, percaya kalau orang yang meninggal ini bisa gentayangan, dan akidah kita menjadi rusak. Tidak ada. Orang yang sudah meninggal punya alam sendiri. Sekali lagi kami tegaskan, alamnya adalah alam barzakh. Kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Mohon maaf saya pribadi apabila masih banyak salah kata dalam membawakan cerita. Saya Suparga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.